Kenapa? Karena dia itu sebenarnya udah sadar bahwa dia sedang menjalani proses menuju harapan dia. Jadi dia memang menjalani gap itu, membuat itu sekreatif mungkin, cara yang paling seru, jadinya dia bisa enjoy ngejalaninya dan harapannya tercapai. Gitu. Terus setelah kita tulis ya harapannya apa, terus kenyataan yang sekarang terjadi apa. Itu kita bisa kelihatan nyambung apa enggak sih harapan yang kita pengenin itu sama kondisi kita sekarang. Terus dan ini kita tuh harus ingat, semua masalah itu pasti bukan milik kita doang. Jadi semua masalah itu pasti ada orang yang sama kondisinya, yang sama bentuk stresnya, dan pasti ada yang udah berhasil ngelewatinnya. Jadi kita sekarang tuh cuma perlu cari tahu aja. Oh, jadi sekarang kita tuh cuma perlu cari tahu aja eh, gimana orang-orang yang udah berhasil ngelewatin itu. Caranya gimana? Salah satunya dengan ke professional helper. Dalam hal ini professional helper itu adalah psikolog dan psikiater. Psikolog sama psikiater itu kan tempatnya keluhan-keluhan itu pada ketampung ya ke mereka. Berarti kan mereka itu punya vocabulary tentang masalah orang banyak banget dan mereka punya solusi-solusinya. Makanya kenapa kita butuh ke sana? Karena di sana kita bisa jadi menemukan ada cerita yang sama dan sudah terlewati dan berhasil dan bisa kita terapin. Itulah kenapa kita butuh ke psikolog sama psikiater. Terus apa? Jadi yang diperluin itu yang penting kita untuk memanage stres itu yang perlu kita upaya. Jadi kita bukan diem aja. Lanjut lagi. Setelah kita udah tulis harapan sama kenyataan yang ada. Sebenarnya itu esensial nggak sih buat kita stresin gitu? Perlu nggak sih aku tuh stres tentang hal itu? Jangan-jangan pas udah ditulis, itu stresnya tuh cuma tentang misalnya beda gaya hidup aja atau tentang gengsi. Ternyata halnya kayak begitu gitu. Hal kayak gitu apa patut kita stresin, tiwas kita bawa kemana-mana? Kan enggak. Terus stres itu kan sebenarnya banyak ya, stresor-stresornya itu banyak. Kita wajib apa ya namanya ya, pisah-pisahin. Mana stres yang memang perlu kita kelola, mana stres yang cara mengelolanya adalah biarkan aja, lepasin aja gitu. Jadi di-skip aja. Karena itu nggak esensial. Stres kan berasal dari di sini nih. Stres itu sebenarnya berasal dari kepala kita aja. Padahal efeknya itu berdampak ke seluruh tubuh. Makanya disebut psikosomatis. Dari yang cuma berawal dari pemikiran di kepala, dia mererot kemana-mana sampai ke migrain, mual, muntah, leher kaku, terus apalah pusing segalanya itu sebenarnya startnya dari sini. Jadi sebenarnya yang kita benahi itu di sini gitu. Nah, terus apa dong stres yang esensial tuh? Stres tuh misalnya stres tentang ada hubungan kita sama orang tua, hubungan kita sama Tuhan, perilaku kita kepada lingkungan sekitar, terus kita nggak sayang sama diri sendiri, itu hal-hal yang perlu kita kelola. Jadi pemikiran kita itu 100% milik kita. Kita yang nentuin ini hal atau ini sebuah stresor ini akan berdampak buruk ke badan saya atau nggak akan efek apa-apa. Kita yang 100% nentuin itu. Misalnya lagi ya, saya beri contoh. Saya ditipu cowok pada saat itu. Uh, misalnya saya ditipu cowok pada saat itu. Kalau memori itu saya bawa ke masa sekarang, kan ditipunya kan pada saat itu. Kalau memori itu saya bawa ke masa sekarang, apa masih berguna buat saya? Terus misalnya jadi kegagalan. Kita kupas yang sebenarnya kegagalan itu yang gagal rencana saya atau diri saya. Yang gagal kan hanya rencana saya, bukan diri saya. Padahal itu pun rencana kalau perlu rencana A doang. Masih ada rencana B sampai Z. Bukan diri saya. Kalau misalnya kita gara-gara gagal, terus habis itu nggak mau coba lagi dan menyerah dan berhenti, itu baru disebut gagal. Malah itu disebut gagal total, karena kita nggak berusaha untuk coba lagi gitu. Tapi kalau kita dibilang gagal, yang gagal cuma rencananya. Itu jadi rasanya tuh
ringan, lebih enteng. Segalanya kalau dijabarin lebih detail, itu jadi terasa lebih kecil, akhirnya kita ngelakuinnya jadi mau. Misalnya gini, kita punya waktu 1 jam. 1 jam itu misalnya segini gitu. Kalau segini, rasanya tuh 1 jam itu deket banget. Tapi coba kita gedein 1 jam itu misalnya segini. Kita tuh jadi bisa ngelihat setiap menitnya. Jadinya kita bisa tahu mau ngelakuin apa di setiap menitnya, nggak buru-buru. Jam jadi terasa panjang. Itu kan semua hanya tentang persepsi kepala kita aja. Terus, misalnya lagi kita dicela sama orang. Sebenarnya yang dicela apa? Yang dicela itu kan bentuk pemikiran saya, kan bukan mencela saya, bukan mencela diri saya. Itu kan harapan dia berbeda dengan bentuk pemikiran saya. Jadi seringkali konflik tuh berasal dari kita tuh muncul rasa saya tuh benar, dia belum benar gitu. Akhirnya makanya gelisah, gregetan, marah, pengen bantah, pengen klarifikasi. Itu kan karena itu gitu. Nah, padahal coba deh kita dengerin yang pernyataan yang orang tersebut katakan ke kita itu fakta atau opini pribadi. Terus yang dia katakan itu maksud baiknya apa? Karena setiap perkataan atau pernyataan dari siapapun pasti ada maksud baiknya. Even kalau cemas atau kita takut pun ada maksud baiknya. Kayak kita cemas supaya jadi lebih serius, supaya kita takut terus misalnya supaya lebih hati-hati. Semua itu pasti ada maksud baiknya. Nah, balik lagi belum tentu si orang yang mencela itu kita itu tahu ilmunya. Kan jadinya kan kasihan. Jadinya rasanya tuh malah iba dan gampang maklum. Jadinya persepsi kita ngelihat dia aja udah nggak bete. Yang ada malah ya kasihan dia belum tahu ilmunya. Jadinya konflik akhirnya nggak sempat terbentuk gitu. Jadi itu sebenarnya resep yang saya terapkan di diri saya. Jadi setiap ada problem, saya selalu mencacah dulu sebenarnya dari sini tuh harapan saya apa, kenyataan yang sekarang terjadi apa. Baru ditulis gitu aja udah langsung saya udah kelihatan, oh saya miss-nya tuh atau saya butuh melakukan ini supaya harapan saya tercapai. Karena saya yakin stres itu adalah gapnya harapan sama gapnya kenyataan gitu. Sekiranya kalau dari saya sih segitu. Jadi apa namanya? Saya lebih senang pembahasan saya selanjutnya dimulai dari pertanyaannya kalian semua gitu. Silakan moderator. Oke, terima kasih banyak Mbak Dien, benar-benar aku pribadi ya teman-teman berasa kayak ditampar gitu karena memang ternyata dalam kehidupan ini kita tuh stres untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ke kehidupan kita. Terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya kecil banget, bisa apa ya? Bisa diarahkan lagi nih sebenarnya ini tuh nyambung nggak sih sama harapan yang kita pengen gitu. Nah mungkin dari penyampaian dari Mbak Din tadi ya ada beberapa juga teman-teman poin yang aku highlight. Mbak Din tadi menyampaikan dan menegaskan bahwa sebenarnya stres itu adalah gap antara realita dan harapan kita. Nah, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin teman-teman pikirin atau mengganggu pemikiran teman-teman, balik lagi nih, ini tuh sebenarnya relate nggak sih sama harapan yang pengen aku capai gitu. Kalau misalnya itu berpengaruh, mungkin bisa nih diselesaikan. Tapi kalau enggak ya udah gitu kan. Ada hal yang mungkin nggak perlu kita pikirin. Nah, terus tadi Mbak Din juga menjelaskan nih upaya-upaya apa aja yang bisa teman-teman lakukan ketika menghadapi gap antara harapan dan realita ini. Yang pertama tadi Mbak Din menyebutkan kita bisa mencacah apa-apa yang ada di pikiran kita lewat menulis apa sih harapan saya dan apa kenyataan yang sedang saya jalankan sekarang. Terus yang kedua teman-teman, Mbak Din juga menyampaikan kalau stres itu adalah masalah semua orang. Jadi semua orang pun juga merasakan. Nah, ada orang yang udah selesai nih di tahap stres itu atau dia udah berpengalaman untuk menghadapi orang-orang kayak gitu, yaitu adalah orang-orang yang profesional. Jadi jangan ragu untuk datang ke orang-orang atau ke pihak-pihak yang memang concern atau bisa menyembuhkan atau bisa menyelesaikan masalah yang kita punya. Terus Mbak Din tadi juga bilang tentang semua hal yang orang bilang itu pasti ada positifnya. Jadi lihat
apa-apa yang menjadi pemikiran kita itu dari hal-hal yang positif. Kayak tadi aku benar-benar tersadarkan nih waktu Mbak Din bilang sebenarnya kegagalan kita itu kegagalan diri kita atau kegagalan rencana yang udah kita ekspektasikan gitu. Karena kita biasanya tuh selalu membuat rencana A, sedangkan kita di organisasi biasanya kita buat plan A, plan B, plan C gitu kan. Tapi kita ketika melakukan suatu hal hanya fokus ke plan A saja, padahal sebenarnya masih banyak plan-plan lain dan itu bukan kesalahan kita, tapi cuma salah ketika kita berproses. Namanya juga hidup pasti berproses ya Mbak ya.